Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu pembahasan. Probabilitas adalah suatu nilai yang digunakan untuk mengukur tingkat terjadinya suatu kejadian yang acak. Kata probabilitas itu sendiri sering disebut dengan peluang atau kemungkinan. Probabilitas secara umum merupakan peluang bahwa suatu akan terjadi. Kata probabilitas sering dipertukarkan dengan istilah lain seperti peluang dan kemungkinan. Secara umum, probabilitas merupakan peluang bahwa sesuatu akan terjadi. Probabilitas adalah suatu nilai yang digunakan untuk mengukur tingkat terjadinya sesuatu kejadian yang acak. Terdapat prosedur penting untuk menentukan probabilitas dari suatu kejadian. 1. Metode klasik. Probabilitas munculnya kepala ketika sebuah koin dilemparkan sekali. Koin mempunyai dua kemungkinan sama besar, yaitu kepala dan ekor. Atau dengan asumsi koin ideal, koin tidak mengelinding atau berdiri tegak. Maka probabilitas dari munculnya kepala adalah suatu cara dari dua cara tersebut adalah 1/2. 2. Metode frekuensi. Jika kita melempar sebuah koin sebanyak 1000 kali dan kepala muncul sebanyak 532 kali, maka probabilitas kemunculan kepala adalah 532 atau 1000 sama dengan 0,532. Analisis skenario atau skenario analisis adalah proses menganalisis kemungkinan peristiwa masa depan dengan mempertimbangkan kemungkinan hasil alternatif. Analisis skenario memiliki beberapa macam, yaitu 1. Kasus terbaik atau kasus terburuk. 2. Analisis beberapa skenario. 3. Digunakan dalam pengambilan keputusan. Masalah. Skenario ganda mempunyai kelemahan-kelemahan sebagai masalah seperti berikut. 1. Sampah masuk dan sampah keluar. 2. Risiko berkelanjutan. 3. Double counting of risks. Pohon keputusan atau decision tree. Di dalam proyek dan aset, risiko tidak hanya diskrit tetapi sekuensial. Dengan perkataan lain, untuk suatu aset yang mempunyai nilai, aset tersebut harus lulus melalui suatu seri ujian. Dengan kegagalan pada setiap titik untuk menerjemah secara potensial ke dalam suatu nilai yang hilang secara lengkap. Ada beberapa langkah dalam menganalisis pohon keputusan sebagai berikut. 1. Simpul akar menunjukkan dimulainya pohon keputusan. 2. Simpul kejadian mewakili pada satu kejadian yang berisiko. 3. Simpul keputusan menunjukkan pilihan yang bisa dibuat oleh pengambilan keputusan. 4. Simpul akhir menunjukkan hasil dari risiko sebelumnya dan keputusan dibuat dalam respon. Pada umumnya, mengembangkan suatu pohon keputusan kita memulai beberapa langkah sebagai berikut. A. Bagi analisis ke dalam tahap-tahap risiko. B. Pikiran probabilitas hasil dalam setiap tahapan. C. Mendefinisikan titik keputusan. D. Hitung arus kas atau nilai pada simpul akhir. E. Langkah akhir dalam analisis. Penggunaan dalam pengambilan keputusan. A. Respon dinamis terhadap risiko. B. Nilai informasi. C. Manajemen risiko. Masalahnya ialah risiko yang mempengaruhi aset secara bersamaan tidak mudah dilihat modelnya dalam pohon keputusan. Dengan melihat ke belakang, contoh Beo Supra Jumbo Jet dalam analisis skenario sebagai contoh. Risiko kunci yang dihadapi Beo terikat dengan pengembangan Arisbu menurut versinya. Simulasi. Langkah-langkah yang berkaitan dengan melakukan simulasi sebagai berikut. A. Tentukan probabilitas variabel. B. Tentukan distribusi probabilitas variabel-variabel ini yang memiliki 3 ketentuan, yaitu tanggal bersejarah, data perbedaan, dan distribusi. C. Periksa korelasi antara variabel. D. Jelaskan simulasi ditentukan oleh jumlah input probabilitas dan distribusi probabilitas kisaran hasil. Gunakan dalam pengambilan keputusan. A. Menawar estimasi input yang lebih baik. B. Menghasilkan distribusi untuk nilai yang diharapkan daripada estimasi titik. Kendala nilai buku. 1. Pembatasan modal peraturan. 2. Nilai buku ekuitas negatif.
Kendala penghasilan dan arus kas. Di beberapa perusahaan, manajer boleh menentukan atau memutuskan bahwa konsekuensi laporan kerugian atau tidak memenuhi analysis estimation of earning earlier, termasuk mungkin kehilangan pekerjaan mereka. Maka, untuk menghindari terjadinya kejadian yang tak diinginkan tersebut, mereka bersedia untuk menggunakan sumber-sumber yang dimiliki untuk rambu-rambu atau perlindungan terhadap resiko pembayaran dari rambu-rambu terhadap resiko. Tak ada hubungan dengan maksimisasi nilai perusahaan dan banyak hubungan dengan kompensasi dan insentif manajerial. Kendala nilai pasar. Kemungkinan dan biaya potensial yang tidak memenuhi pembayaran utang dianggap hanya sebagai hal yang tidak mengenai pokoknya dan suku bunga diskonto. Di dalam kenyataannya, biaya yang tidak bisa memenuhi obligasi berdasarkan kontrak bisa besar sekali. Biaya ini umumnya dikategorikan sebagai biaya kebangkrutan tak langsung dari bisa meliputi atau mencakup kehilangan pelanggan. Resiko, nilai, dan simulasi yang disesuaikan. Kesalahan konsepsi yang sama lazim terjadi di dalam simulasi di mana argumentasinya ialah bahwa arus kas dari simulasi agak risk adjusted sebab penggunaan distribusi probabilitas dan oleh karenanya the risk free rate harus dipergunakan di dalam diskon arus kas ini. Penilaian menyeluruh pendekatan penilaian resiko secara probabilistik. Yang pertama, perbandingkan pendekatan. Ada beberapa hal yaitu analisis resiko selektif versus penuh. Jenis resiko, korelasi lintas resiko. Yang kedua, perlengkapan atau pengganti. Yang ketiga, dalam praktek.